Hi everyone. Well, we come from group 3, that is Michelle Leonie Simangonsong and Hannah Sophia Sianturi. Well, this is our mini research about formulate the problem and title of classroom action research. And for this topic, our interviews is Ma'am Rohani Sianturi. She is a biology teacher in Balige Soposurung High School too. Well, this is our meeting. Let's check it out. Baiklah Bu, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas dan dapatkah Ibu bercerita sedikit mengenai apa itu penelitian tindakan kelas? Terima kasih Bu. Pernah ya, jadi penelitian tindakan kelas itu kan suatu research yang kita lakukan di kelas yang paralel akibat adanya kesenjangan yang kita harapkan, kesenjangan antara kenyataan yang kita harapkan lah dari anak-anak. Semisal ibu itu sudah mengharapkan misalnya dengan saya mengajarkan ini dengan metode yang seperti ini, mungkin nanti hasil belajarnya akan rata maksimal gitu, artinya lulus KKM kalau istilah sekarang ya. Nah, tetapi dengan model yang sama itu juga kita berlakukan di tempat yang lain. Di kelas lain yang paralel saya bilang tadi, itu ada yang sama, ada yang tinggi, ada yang rendah juga gitu. Artinya ya terjadilah perbedaan kesenjangan tadi dengan yang kita harapkan. Itu dulu latar belakangnya ya. Baik Bu, selanjutnya jawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah yang Ibu alami saat melakukan proses belajar mengajar di kelas, Bu? Nah, itulah tadi kan, identifikasi yang kita buat itu tadi kan, pertama kita perhatikan dulu di dalam kelas itu, kelas yang sama misalnya ini 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan seterusnya misalnya. Nah, jadi kita memasuki kelas yang sama tadi itu dari 10.1 sampai 10.4. Nah, kita lihat di sana kenapa dengan topik tertentu semisal ya, tapi anak-anak ini kok tidak responsif gitu ya, tidak responsif ya, terus ada yang agak malas gitu kan, terus dia kurang greget gitu ya. Nah, jadi kita jadi evaluasi diri gitu ya, kok bisa ya muncul kayak gini. Tentu kan kalau anaknya malas, pasti hasil yang diharapkannya juga nanti tidak maksimal kan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi identifikasi masalah itu pertama munculnya tadi respon dari anak-anak itu yang kurang ya. Akibat respon anak-anak kurang, ternyata dari hasil penilaian pada topik yang kita ajarkan itu juga anak-anak juga tidak rata nilainya. Yang tinggi itu ada mungkin 1 atau 2. Harusnya kan kalau dia kurva normal 50% ya kan, dari terus nanti 25, 50, 25 gitu kira-kira kalau normalnya gitu ya. Nah, ini lebih cenderung dia lebih semuanya lebih rata ke bawah gitu, bukan rata menengah ke atas. Nah, jadi dari situ kita memilih kira-kira apa yang muncul masalah. Makanya identifikasi yang kita kerjakan ya di situ tadi ya, kita melihat melihat dari kelas ini apa-apa yang muncul yang dimunculkan oleh anak-anak tadi. Misalnya tadi tidak responsif ya, kemudian ada yang mengantuk ya, kemudian tadi dari rata pencapaian hasil tidak maksimal ya. Nah, kemudian ya itulah dulu dari mereka dulu. Nah, dari saya sendiri pun ada muncul, loh kenapa ya, kalau apakah saya yang tidak cocok modelnya, apakah pendekatan saya yang kurang. Nah, itulah dulu yang muncul pertama sekali sehingga muncul ide kita untuk melakukan research. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk merumuskan masalah terhadap masalah yang Ibu alami tersebut. Terima kasih Bu. Baik, nah setelah muncul tadi ada beberapa masalah yang kita tentukan, tentunya kan ada trik atau ada solusi yang kita buat lebih awal dulu. Misal kalau untuk masalah mengantuk, nah mungkin kita bisa memutarnya atau menggantikannya di
waktu yang lain, atau misalnya kalau dia di pagi hari, di jam terakhir, mungkin kita bisa minta kepada rekan yang bertugas untuk itu, bagaimana kalau dia diganti ke awal, kan gitu dulu ya. Nah, jadi tetapi bagaimana dengan yang lebih fokus lagi? Jadi yang lain. Nah, jadi biasanya kan kalau kita sebagai guru, bagaimana cara merumuskan masalah itu? Ada dulu masalah yang umum, masalah yang khusus, kan gitu. Kalau yang umum tadi itu seperti masalah ngantuk, ya mungkin itu bisa diatur dari segi waktu mungkin ya, atau diatur dari segi tempat mungkin ya. Nah, itu. Tapi kalau yang masalah-masalah khusus tadi, ya seperti bagaimana caranya? Tetap dari awal kita harus mengidentifikasi dulu mana yang lebih khusus, ya kan? Nah, kemudian kita fokuskan dari antara beberapa masalah tadi itu, mana yang kita angkat. Nah, mana yang kita angkat untuk kita buat jadi satu penelitian atau satu masalah yang akan kita angkat. Tentunya kan caranya ya harus jelas, tidak boleh ambigu, artinya tidak boleh berdampak ganda yang kita teliti, kan gitu ya. Harus menunjukkan masalah itu bisa diatasi gitu loh. Nah, tindakan itu bisa dilakukan, artinya yang mau kita kerjakan itu nanti bisa dilakukan gitu kan, atau dapat diuji lah. Artinya kalau orang nanti mengerjakan hal yang sama dengan yang saya buat, berarti dia harus memperoleh hasil yang sama dengan hasil penelitian saya tadi, kan gitu ya. Nah, jadi cara-cara merumuskan masalah tadi itu, yang pertama tetap awalnya kita identifikasi dulu, kemudian kita fokuskan tadi mana yang paling urgen untuk kita kerjakan ya, barulah kita letakkan mana masalahnya tadi ya. Seperti misalnya ya, apakah tadi kan ada masalah dari saya, misalnya tadi kan ada yang motivasi siswa tadi rendah, rata nilainya rendah, ya mungkin dari segi gurunya dulu gitu kan. Mungkin saya akan merubah pendekatannya gitu dengan model pembelajarannya gitu kan. Nah, sehingga merumuskan masalah itu bisa kita kerjakan nantinya. Jadi misalnya kalau yang tadi tuh ini udah sepaket nanti dengan apa ya, dengan membuat judul kan gitu ya. Nah, setelah kita buat nanti dia rumusan masalahnya, misalnya kita buat dulu nanti beberapa bagaimana penerapan, misalnya kalau saya misalnya klasifikasi makhluk hidup dulu ya, bagaimana penerapan pemakaian kartu klasifikasi, misalnya pemakaian kartu klasifikasi dan perancangan peta konsep untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi dari sebelum ini kan tentunya kita tadi melihat dulu masalah-masalah itu tadi apa, kita tengok dulu merumuskan masalah itu mudah nggak dikerjakan, nah gitu ya, efisien nggak gitu, kemudian banyak nggak nanti literasinya, kan gitu ya. Nah, baru harus dia memang dikerjakan, artinya harus dilaksanakan dia supaya bisa menyelesaikan masalah hasil nilai tadi gitu ya. Nah, jadi untuk merumuskan masalah tadi ya itulah dasar kita tadi ya. Dasarnya tadi efisiensi dari segi biaya, dari segi pelaksanaan, maka rumusan masalah itu bisa ambil. Nah, jadi apa yang dari identifikasi masalah tadi itu, mana masalah yang kita angkat? Tadi kan nggak mungkin banyak masalah, nggak mungkin kita selesaikan masalah itu semuanya kan gitu. Dari 10 masalah itu mana yang paling pokok? Nah, jadi ada tadi yang paling umum saya bilang, baru yang paling khusus. Nah, yang paling khusus tadi kan tentunya setiap kita belajar itu kan pasti outputnya kan nilai, ya kan? Nah, outputnya nilai berarti apa yang perlu di sana? Berarti proses pembelajaran. Nah, makanya yang kita rumuskan di sana adalah tentang pendekatan atau model pembelajaran tadi yang kita buat. Itulah yang menjadi rumusannya. Jadi tadi kan bagaimana penerapan, ya kan? Penerapan apa? Karena saya misalnya materi klasifikasi tadi, ya saya ambil adalah penerapan kartu klasifikasi tadi gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu, setelah Ibu sudah merumuskan masalah, bagaimana cara Ibu menentukan judul dari penelitian yang Ibu lakukan di kelas Ibu? Terima kasih Bu. Baik, tadi kan kita sudah identifikasi, setelah itu tadi kan Ibu membuat rumusan ya. Tapi dari rumusan masalah itu pun sebenarnya bisanya kita jadikan judul langsung. Tapi alangkah baiknya judul itu lebih dirapikan dia. Artinya apa? Harus ada nanti dari judul itu pun orang tahu, oh kita mau meneliti apa gitu, ya kan? Hasil belajarnya kah yang kita teliti, atau
model gurunya kah yang harus kita uji. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kan kalau pengalaman Ibu ya. Jadi pertama tadi kan rerata nilai tadi yang minim, artinya menengah ke bawah gitu ya. 50% yang terbalik kan, harusnya dia normal kan gitu ya, tapi ini lebih banyak yang sama tapi dia ke bawah, menuju misalnya tidak memenuhi KKM kan gitu ya, lebih 50%. Nah, tentunya banyak tadi pertama kita identifikasi dulu, tapi kan tidak semua identifikasi itu kita jadikan masalah kan gitu, ada yang bisa diabaikan gitu kira-kira kan. Nah, jadi setelah saya munculkan tadi beberapa yang fokus, nah jadi bisa lah kita ambil judul. Jadi dari rumusan masalah tadi bisa jadi judul. Kalau tadi kan saya pakai kan untuk metode yang saya pakai kan ada pakai permainan kartu kan gitu ya, permainan kartu klasifikasi. Nah, berarti ada model yang saya rubah di sana kan. Nah, jadi saya buatlah tadi tujuan saya apa kan, tujuan saya kan untuk ini mencapai hasil yang maksimal kan gitu kan. Nah, maka saya buatlah. Jadi judulnya tadi harus ada output yang kita ambil dari judul itu, harus nampak output yang diharapkan. Kemudian harus nampak nanti apa yang kita kerjakan di sana. Artinya untuk menghasilkan output itu apa yang dibuat oleh si guru. Modelnya kah, metodenya kah, pendekatannya kah yang kita bilang tadi harus ada di sana. Di judul itu harus terkandung. Ya, jadi seperti ini lah misalnya kan. Jadi Ibu buatlah misalnya upaya peningkatan hasil belajar materi klasifikasi makhluk hidup melalui permainan kartu klasifikasi dan perancangan peta konsep pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Balige Kabupaten Toba Samosir. Nah, jadi kan di situ ada apa yang mau kita kerjakan. Itu menggunakan model penerapan pakai kartu klasifikasi kan gitu ya. Ada berarti guru sudah merubah dari ceramah menjadi simulasi nantinya itu kan. Penerapan kartu itu kan simulasi ya. Nah, atau demonstrasi. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan tadi hasilnya untuk apa? Ya meningkatkan hasil belajar anak-anak tadi yang sudah 50% ke bawah tadi. Nah, itu ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apa saja kendala yang Ibu alami dalam menentukan rumusan masalah dan judul terhadap penelitian tindakan kelas yang Ibu jadikan sebagai objek penelitian. Terima kasih. Baik, pada umumnya kendala yang kita alami saat menentukan rumusan masalah ataupun judul itu kan tadi pertama dari segi inputnya, misalnya kan dari keberadaan anak-anak itu yang sangat heterogen kan gitu ya, baik dari segi kemampuannya maupun dari segi tingkat sosialnya kan gitu kan, karena tadi kan identifikasinya jadi banyak gitu kan. Jadi untuk menentukan dari berbagai masalah itu ya kita harus melihat memang dari beberapa kelas tadi yang bermasalah, misalnya pada topik sistem klasifikasi tadi. Nah, jadi di situ sih yang agak merepotkan ya. Apakah samakah topik yang sama ini di setiap kelas itu memperoleh hasil yang kurang kan gitu ya. Nah, jadi bisa di kendalanya sih paling di situ aja tadi ya, tingkat kemampuan anak-anak itu yang masih heterogen juga ya. Kemudian ya ada aja memang anak-anak itu yang tidak semua kita paksakan harus semua bidang itu dia sukai kan gitu ya, atau dia geluti gitu ya. Nah, kemudian ya tapi itu kan sesuatu yang bisa kita motivasi selalu terus-menerus ya. Jadi ya mungkin kendala yang muncul lagi mungkin ya dari segi waktu mungkin ya, itu ya mungkin aku. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas jawaban yang sudah Ibu berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Ibu. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir, yaitu sebelum daring dan selama daring, apa saja kendala Ibu dalam merumuskan dan menentukan judul dari penelitian tindakan kelas, Bu? Terima kasih, Bu. Tentunya kesulitan yang paling pertama adalah kan identifikasi masalah kita kan jadinya tidak akurat lagi kan gitu ya. Karena apa? Anak-anak ini kan kalau kita lihat dari hasil ujian misalnya, dia kan di rumah
Jadi dia bisa saja mencontek atau bisa saja menggunakan Google. Artinya tidak murni lagi dari kemampuan dia kan. Jadi sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi masalah lagi secara detail. Kalau hanya karena malas masuk ke Zoom atau dia karena ini itu mungkin karena si anaknya kan. Tapi buktinya kalau ujian dia bisa kok dijawabnya benar gitu kan. Berarti dia bisa gunakan berbagai cara untuk bisa menjawab soal kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi melihat keakurasiannya setelah daring gitu ya, dibandingkan dengan yang tatap muka tadi sudah jelas yang kita bilangkan tadi kan. Nah jadi jangankan rumusan masalah ya, judul ya, identifikasinya mungkin hal yang umum, misalnya kemalasan kan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang kelas 1 terutama, karena dia kan kita tidak pernah ketemu ya. Jadi semakin komplik kalau kelas 1 memang ya. Pertama, dia tidak tahu budaya di sekolah kita itu bagaimana kan. Belajar itu masih terbawa dia ke sistem dia waktu di SMP. Dimana lagi kan kita sudah zonasi ya. Jadi agak sangat nampak perbedaan itu yang di zonasi dengan yang tidak ya. Perbedaan dari segi hasil misalnya. Jadi disinilah kesulitan yang paling mendalam tadi kan. Kita tidak bisa akurasinya kurang gitu ya. Nah itu dari segi masalahnya gitu. Nah dari segi rumusannya juga kita tidak bisa merumuskan yang mana yang mau kita pakai kan gitu ya. Dan yang mana nanti yang kita buat menangani. Karena sistemnya apa? Sistemnya daring semua kan. Nah dan tidak ada satupun yang sampai saat ini kita lihat di masa daring ini, berbagai macam metode dibuat, tetap juga dia hasilnya tidak memuaskan atau kurang. Nah jadi kendalanya ya di situ nak, masalah tatap muka dengan daring itu yang sebenarnya yang membuat masalah itu menjadi rumit. Itu aja mungkin ya, karena tidak ada pertemuan atau tatap muka secara langsung ya, jadi kita tidak bisa akurasinya yang kurang. Mungkin bisalah kau terjemahkan kata-kata itu kan. Oke, terima kasih. Well, that's all our interview with Ma'am Rohani Sianturi. And if we have any mistake, please pardon us. See you and thank you guys.